Anda kembali menyaksikan obrolan malam. Putusan Majelis Hakim terhadap Mario Dandi sudah sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Kita lihat tuntutan jaksa penuntut umum, ia memang didakwa dengan pasal 355 ayat 1, junto pasal 55 ayat 1. KUHP subsidiar pasal 353 dan menurut hakim terbukti adalah pelanggaran pasal 355 ayat 1 ya. Ia diminta atau diperintahkan oleh hakim untuk membayar restitusi sebesar, kalau ini ya permintaan jaksa di sebelah sini, membayar restitusi 120 miliar atau pidana pengganti 7 tahun penjara. Namun kemudian hakim menyatakan bahwa ia divonis 12 tahun penjara, membayar restitusi 25 miliar. Nanti kita akan bahas lebih detail dengan narasumber kenapa kemudian ada hitung-hitungan, karena sebelumnya 120 miliar ini angkanya disampaikan atau dikeluarkan oleh LPSK, ada hitung-hitungannya, dan kemudian secara detail di amar putusan Majelis Hakim menilai Mario diwajibkan untuk membayar 25 miliar. Jadi angkanya lebih kecil, termasuk Rubicon yang sempat kita lihat atau Anda lihat di media sosial yang sempat viral, kemudian juga disebutkan secara eksplisit di amar putusan Majelis Hakim bahwa itu wajib dijual dan itu menjadi bagian dari restitusi. Restitusi itu apa sih? Coba kita lihat ya. Kita lihat ya, restitusi adalah ganti rugi yang diberikan kepada korban atau keluarga korban oleh pelaku atau oleh pihak ketiga. Ini berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2022 ya. Jadi ada korban berhak memperoleh salah satunya penggantian biaya perawatan medis ya, dan atau psikologis dan atau kerugian lain diderita oleh korban. Kita tahu ada disebutkan juga secara eksplisit di amar putusan ada sejumlah biaya tertentu yang memang dikeluarkan oleh keluarga David Ozora selama proses pemulihannya secara medis dan saat ini tengah menjalani proses pemulihan secara psikologis. Bahkan tadi ya sudah kami tayangkan kepada Anda cerita dari ayah David Ozora bahwa saat ini secara psikologis usianya 5 tahun 8 bulan. Nah, saya ajak Anda ngobrol salah satunya dengan pengacara Mario Dandi untuk bertanya apakah akan ada perlawanan hukum yang akan dilakukan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan maksud saya, dan juga pakar hukum pidana yang sudah bergabung secara virtual. Majelis Hakim baru saja membacakan vonis terhadap Shane Lucas yang tengah berdiskusi dengan pengacaranya sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum 5 tahun penjara. Namun Shane karena bukan pelaku utama hanya serta ia tidak dibebankan untuk membayar restitusi. Shane akan melakukan banding, dia menyatakannya. Vonis Majelis Hakim disaksikan langsung oleh keluarga David dan juga tim pengacara. Mario divonis maksimal seperti Shane 12 tahun dan dari 120 miliar restitusi yang dituntut 25 miliar ternyata divonis oleh hakim jadi bagian dari vonis. Dan satu hal, mobil Rubicon yang sempat viral kita lihat itu diminta atau diperintahkan oleh hakim untuk dijual dan itu menjadi bagian dari restitusi. Saat ini Mario akan menyampaikan apakah dia akan menyampaikan atau melakukan banding atau tidak. Masih pikir-pikir. Mario dihukum 12 tahun dan harus kehilangan Rubicon, gimana tanggapannya Mas? Mas Mario, ada tanggapan nggak? Gimana? Apa yang mau disampaikan? Gak apa-apa, gak apa-apa. Siap jalani hukumannya. Bayar Mario. Dorong. Pakai di sini, pakai ini rompinya pakai. Udah jalan dulu, kadang kayak begini. Sambil pakai. Mario, mau bilang apa ke David, Mar? Mar, mau bilang apa ke David? Kasih jalan nih. Bilang ke David. Mar. Mario. Ada pesan buat David nggak? Mar. Mas. Mario, mau. Saya sapa ada Profesor Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana, dan juga Andreas Silitonga, pengacara
Mario Dandi yang sudah bergabung secara virtual bersama kita semua. Bang Andreas, Prof. Hipnu, terima kasih sudah bergabung di obrolan malam. Ya. Selamat malam. Prof, kita tanya dulu ke pengacara Mario. Jadi kemarin kan masih jawaban ke majelis hakim masih pikir-pikir. Kalau hari ini sudah ada keputusan dari tim pengacara bersama dengan Mario tentunya, apakah akan melakukan perlawanan hukum terhadap putusan maksimal dari hakim 12 tahun di pasal 355? Ya, sementara kami masih belum sampai dengan keputusan. Ya karena memang apa yang sudah dibacakan memang kami sudah sangat mengerti, cuman ini kan harus dibicarakan juga dengan keluarga pada akhirnya nanti dan terutama dengan Mario. Ya jadi kita masih memiliki waktu 7 hari ya, kira-kira sampai tanggal 14 dan kami akan memaksimalkan untuk benar-benar mengkaji dan juga sambil melihat nanti sikap jaksa juga seperti apa terhadap putusan yang sudah diberikan. Apakah Anda sempat berbincang lebih lama karena kemarin kan majelis hakim hanya memberi kesempatan Mario untuk datang dan bertanya apakah akan melakukan upaya hukum lanjutan atau tidak. Tapi pasca putusan itu apakah Anda sempat bertemu Mario dan ada yang diceritakan Mario kepada Anda setelah mendengar putusan majelis hakim? Ya, memang yang utama sih sebenarnya sebelum putusan ya, mungkin yang bisa saya ceritakan bahwa sebelum putusan memang saya menghampiri Mario juga di tahanan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya, dan di situ memang sudah saya sampaikan kita berdoa sama-sama dan juga kita sampaikan you have to prepare for the worst ya, yang terburuk tapi tetap berharap yang terbaik, bahwa saya sudah menguatkan Mario untuk menerima apabila nanti terjadi putusan yang terburuk harus siap-siap lah paling tidak untuk setahun bahkan untuk 120 miliar restitusi dengan tambahan 7 tahun. Nah ternyata apa yang diputuskan oleh majelis ya buat kami juga banyak yang harus disyukuri ya, karena memang ada pengurangan sebesar sekitar 95 miliar dan juga pidana tambahannya tidak diberlakukan di sini karena memang pandangan kami pun sejak awal terkait dengan besarnya restitusi yang sangat fantastis itu sudah kami perdebatkan sejak di pengadilan dan juga tentang penggantiannya pun dengan pidana penjara atau kurungan memang nggak ada dasar hukumnya ya karena ini kan hal yang diatur bahwa hanya bisa untuk yang perdagangan orang dan juga terorisme untuk penggantian penambahan ya apabila restitusi tidak dibayar. Iya, itu sempat dibahas oleh majelis hakim di amar putusannya, tapi kemudian pertanyaannya setelah diputus 25 miliar, apakah pengacara sendiri atau tim pengacara sendiri sudah mendapat gambaran kira-kira mekanisme pembayaran restitusi itu bakal seperti apa ya kalau di pengacara sendiri? Mekanisme pembayaran sebenarnya sih ada 2 hal ya. Mbak, ini untuk apa yang selalu kami sampaikan juga ini masalah kemauan dan kemampuan juga. Kalau dari sisi kemauan Mario dalam berbagai kesempatan termasuk di dalam pledoinya ya dia sangat ingin untuk bisa memenuhi restitusi tersebut dan dia juga sudah dalam menyanggupi lah, dia sangat ingin karena dia juga sangat menyesali apa yang dia lakukan terhadap David, terutama tentang dampaknya. Nah sekarang yang kedua mungkin yang harus diperhatikan adalah masalah kemampuan. Nah ini yang sangat terbatas karena kalau untuk Mario sendiri dia memang kita ketahui bahwa dia adalah seorang mahasiswa ya yang belum bekerja dan juga dalam hal ini juga tidak memiliki aset ya makanya dalam beberapa kesempatan pun sebenarnya dalam persidangan sudah terungkap bahwa sebelum perkara ayahnya Mario ini mencuat ya artinya sebelum ada penahanan terhadap ayahnya Mario dan juga sebelum dilakukan penyitaan terhadap rekening semua aset dan juga ya sampai dengan uang receh dan tas ibunya juga kan semua disita. Artinya sudah 4-5 kali itu keluarga Mario juga berusaha untuk mendekati dan menawarkan bantuan, apakah itu bantuan untuk pengobatan dan yang lainnya gitu. Cuman pada saat itu masih ditolak dan kami sangat menghargai apa yang sudah keputusan dari keluarga David korban ya pasti banyak pertimbangannya untuk menerima pada saat itu. Nah, cuman hal ini juga yang perlu digarisbawahi bahwa sebenarnya keluarga dari Mario pun ada waktunya ya. Sekarang kalau misalnya kemampuannya saya rasa sudah nggak ada lagi karena mereka sudah disita semua, semua asetnya.
Ya, karena secara paralel Pak Rafael ya, orang tua atau ayah dari Mario Dandi juga saat ini tengah menjalani proses hukum, bahkan sudah masuk ke tahapan persidangan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Prof Hipnu, kalau Anda menyimak, iya di satu sisi sudah maksimal secara ancaman pidananya 12 tahun, Shane juga begitu 5 tahun. Tapi kemarin ini narasi yang sangat kuat dari ayah David Ozora, Jonathan Latumahina. Saya tanyakan, tolak ukur keadilan menurut keluarga itu apa? Jawabannya ini, mohon maaf saya harus mengutip kata-kata dari Jonathan Latumahina, keadilan menurutnya adalah ya cacat mental kalau permintaannya. Menurut Anda Prof, dengan melihat konstruksi kasusnya, seperti apa gambaran keadilan untuk korban dan juga tentu tetap menjaga hak-hak dari terdakwa Mario Dandi saat ini? Ini Pak, keadilan itu kalau menurut saya masih merupakan ius constituendum, jadi suatu yang dicita-citakan. Oleh karena itu keadilan dalam proses litigasi itu masih keadilan formal. Ini yang dicari, keadilan formal terhadap pidananya. Sekarang permasalahannya bagaimana terhadap keadilan materialnya yang ada pada kerugian terhadap fisik, terhadap pemikiran yang memerlukan pengobatan. Kan begitu kan? Oleh karena ini yang jadi masalah, betul Mbak, ini permasalahan hukum akan menjadikan tidak bisa menyelesaikan sesuatu yang baik. Yang dikarenakan bahwa ternyata keluarga pelaku itu memang kondisi tidak mampu. Kan itu. Karena kondisi tidak mampu, kapan akan memberikan kewajibannya sebagai ganti rugi yang merupakan itu hak korban. Ini kalau situasi keadaan normal, saya kira akan diberikan sepenuhnya lah ya. Tapi kondisi yang tidak normal. Ya. Oleh karena itu dalam hal seperti ini Mbak, ke depan Mas Nahot juga Andreas juga harus berpikir ini. Kelihatannya negara, penegak hukum harus keluar dari aturan yang ada. Artinya keluar dari norma-norma hukum yang ada. Karena norma-norma hukum yang ada sudah buntu Pak. Suatu penyelesaian itu buntu ketika si pelaku sudah tidak punya apa-apa. Hukum sudah bisa digantikan. Pertanyaan bagaimana korban? Nah, oleh karena itu dalam seperti ini memang harus ada suatu jalan tengah. Ya. Bagaimana pertanggungjawaban bahwa hak korban itu bisa terpenuhi. Apakah dimungkinkan bahwa keluarga pelaku itu juga ikut bertanggung jawab? Kan begitu. Ini harus dilakukan. Sebab kalau tidak, sampai putusan kasasi pun sebagai perbuatan PMA juga tidak bisa diskusi. Apakah seperti itu hukum? Hukum kan harus berdasarkan suatu kemanfaatan keadilan. Keadilan kedua pihak. Kan gitu Pak. Oleh karena itu dalam hal seperti ini, seandainya perdebatan misalkan Rubicon, loh ini misalkan Mas Nahot, loh ini kan belum putusan ingkrah, masa dijual. Ini kan juga problem. Sehingga walaupun belum ingkrah, kalau mobil sekarang dijual, kan mungkin harganya lebih tinggi. Ketimbang nunggu ingkrah dulu. Ya. Sampai putusan kasasi. Ini juga perdebatan. Ya mudah-mudahan di antara para penegak hukum bisa memahami ini restitusi sebagai pengganti ini walaupun sebagai barang bukti yang digunakan di tangan kan nggak boleh sebetulnya secara normal. Ini harus disimpangi, cepat dijual biar harganya tinggi. Ketimbang menunggu putusan selesai. Karena saya lihat tadi kayaknya mau mengajukan upaya hukum. Kalau upaya hukum belum selesai, artinya barang bukti juga tidak bisa dilepas begitu saja. Nah, itu Pak. Ini saya kira di dalam penyelesaian ini memang perlu jalan tengah yang baik. Di antara para penegak hukum, ya hakim, termasuk juga jaksa, termasuk Pak Nahot. Bagaimana ini posisi pada si David ini untuk mendapatkan suatu ganti rugi yang secepatnya? Gitu. Apakah dengan kata lain restitusi yang menjadi bagian dari vonis yang dibacakan kemarin ini tidak bisa dieksekusi dalam tanda petik ya Prof, tidak bisa segera dieksekusi atas konteks-konteks tertentu. Satu, keluarga Mario Dandi ada kasus hukum juga yang menjerat, harta-harta katanya disita semua oleh penegak hukum, jaksa penuntut umum dari KPK, dan ada hal lain yang juga menjadi yang mempengaruhi kemampuan dari terdakwa Mario Dandi saat ini untuk bisa memenuhi kewajibannya sebagaimana yang diperintahkan oleh hakim? Tidak bisa, nggak punya apa-apa Mbak, nggak punya apa-apa. Oleh karena itu hukum tidak bisa maksimal kalau sudah seperti ini. Maksimal itu seandainya misalkan pada saat itu belum keburu, ini orang Jawa, belum keburu harta-harta yang dipunyai bapaknya itu disita, kan itu. Tapi pertanyaan kan sudah disita dulu.
Diskusi Pak Paul sudah saya sampaikan, cobalah sejak awal dikoordinasikan. Mana yang harta merupakan kejahatan TPPU, mana yang merupakan harta kejahatan pribadi. Karena ini potensi penggantian sebagai restitusi yang luar biasa. Tidak hanya cukup 100-200 tapi miliaran. Kan? Apakah tidak dipikirkanlah sekarang kedahuluan KPK dalam arti mengambil sebagai barang-barang. Barang sitaan pertanyaannya, kita juga apakah ini semua sebagai hasil kejahatan, apakah milik pribadi? Itu maksud saya. Kalau itu milik pribadi, bisa dilakukan untuk pembayaran pada restitusi. Itu Mbak maksudnya. Lah kalau seperti ini agak sulit, menunggu proses Rafael Alun juga selesai. Artikan kan lama. Apakah ya, Prof, mohon maaf saya potong. Apakah mungkin dilakukan karena ini masih dalam satu institusi, walaupun tindak pidananya berbeda, dengan terdakwa yang berbeda, di satu sisi ada Rafael Alun, tindak pidananya tindak pidana korupsi, ada anaknya Mario Dandi tindak pidana penganiayaan berat yang menyebabkan luka berat terhadap korban. Ini bisa dalam tanda petik Anda katakan bisa dengan mudah dalam kacamata awam berkoordinasi untuk kemudian nanti kalau nggak terbukti TPPU tolong dikasih ya untuk keluarga korban. Itu mungkin Prof dilakukan? Ya, kalau memang itu pendekatan formal agak sulit. Makanya ini perlu jalan tengah. Bisa nggak secepat ini KPK, teman-teman KPK bisa mengidentifikasi tanpa menunggu suatu peradilan bahwa ini adalah harta pribadi Pak Alun, bahwa ini harusnya dugaan korupsi. Kan itu. Ini harus ada jalan. Sebab kalau kita menunggu lama Mbak, menunggu korupsinya nanti diidentifikasi pengadilan, oh ini menunggu putusan harta pribadi dan bukan harta pribadi, demikian juga selanjutnya. Padahal David perlu pengobatan yang cukup besar. Begitu. Ya tanpa ada suatu diskresi, ya hukum hanya menang di atas kertas. Ya. Itu satu hal Prof. Kemarin juga saat berbincang dengan Jonathan Latumahina, ayah David Ozora, mengatakan bahwa sebenarnya harapannya bukan mau minta restitusi dalam bentuk uang, tetapi ia berharap atau ada kekhawatiran jika memang walaupun sudah di vonis maksimal 12 tahun, tapi kan ada kemungkinan Mario mendapatkan remisi dan lain-lain sehingga berkurang dari 12 tahun. Harapannya dengan kemudian restitusi ini bisa diubah menjadi hukuman pidana badan, itu tidak akan berkurang, makin lama ada di penjara, minimal itu. Itu narasi dari Jonathan Latumahina. Gimana tuh Prof? Ya sulit, kalau sudah itu menabrak kewenangan yang lain. Remisi adalah kewenangan pemasyarakatan. Itu undang-undang pemasyarakatan. Jadi nggak bisa remisi, pengurangan hak pemasyarakatan. Itu domain tersendiri. Sehingga tidak bisa. Pernah memang kita lakukan dalam undang PP tertentu, tapi akhirnya kan dibatalkan. Karena di dalam suatu peradilan itu Mbak, ada namanya peradjudikasi, kewenangan penyidik, kewenangan adjudikasi yang sekarang diputus, besok pos adjudikasi. Lah pos adjudikasi punya kewenangan tersendiri. Siapa itu lembaga pemasyarakatan? Sehingga hak remisi merupakan hak daripada Mario yang tidak boleh diganggu-gugat. Kan itu. Nah, satu. Kedua, demikian juga terhadap restitusi. Tadi Mas Andreas mengatakan juga tidak bisa disubsidiarkan karena ini kejahatan biasa. Kecuali kejahatan berkaitan dengan keuangan negara, itu baru bisa disubsidiarkan. TPPO, kemudian kekerasan seksual yang terkait dengan pengobatan pembayaran itu juga bisa. Ini tidak bisa. Justru malah seandainya nanti hakim itu mengikuti apa yang diberikan penuntut umum akan menjadi suatu permasalahan di tingkat kasasi. Artinya hakim salah dalam penerapan hukum. Gitu ya. Oke, ini jadi lebih clear karena kemarin kita bertanya-tanya bagaimana nih daya eksekusi dari vonis majelis hakim sendiri. Usai jeda, kita jeda dulu Bang Andreas. Usai jeda kemarin saya tanyakan kepada keluarga Pak Jonathan Latumahina, ia mengatakan bahwa selain nanti sudah berkoordinasi dengan jaksa dan meminta jaksa untuk melakukan banding atau upaya hukum lanjutan terhadap putusan vonis majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ia juga akan melakukan gugatan secara perdata, perbuatan melawan hukum. Apakah sudah dipersiapkan bagaimana oleh tim pengacara Mario Dandi? Kami obrolkan selanjutnya di obrolan malam. Sesaat lagi.